Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Keuda, kembali lagi dalam Kepo, Keuda Podcast. Bersama saya, Weni Neldia, yang tentunya akan didampingi oleh seorang narasumber yang pastinya Sobat Keuda kenal. Baik Sobat Keuda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang tentunya Sobat Keuda pasti sangat ingin tahu, yaitu bagaimana sih tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD. Untuk itu bersama kita sudah hadir Bapak Raden An Andri Hikmat pada siang hari yang berbahagia ini. Bagaimana kabarnya Pak An? Alhamdulillah, terima kasih, baik Mbak Weni. Pak An, sebagaimana yang Sobat Keuda sudah ketahui kan, Pak An itu adalah analis kebijakan ahli media pada Direktorat Pendapatan Daerah. Tentunya untuk berbicara masalah pendapatan daerah, Pak An kan pasti jagonya. Nah, nggak juga lah, banyak yang lain sama. Siap. Untuk sesuai topik kita pada hari ini, setelah dengan keluarnya Undang-Undang 1 tahun 2022 dan PP 35 tahun 2023, itu kira-kira pemerintah daerah harus melakukan apa sih Pak An? Oke, baik, terima kasih Mbak Weni. Bapak Ibu sekalian nih yang betul-betul pada kepo ya, Keuda Podcast, nah yang memang menjadi Keuda lovers lah begitu. Mudah-mudahan podcast pada kesempatan saat ini bisa memberikan suatu pencerahan buat Pemda terutama ya, dalam rangka apa sih yang harus dikerjakan. Tadi Mbak Weni sudah menanyakan. Jadi yang paling utama menurut kami yang harus disiapkan adalah payung hukum. Atau orang bilang regulasi gitu ya Mbak Weni. Jadi kita ini kan nggak bisa kerja kalau regulasinya tidak siap. Berarti PR yang paling utama sekarang adalah seluruh pemerintah daerah menyesuaikan regulasi baru khususnya dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 dan PP 35. Artinya apa? Berarti menyusun perda baru. Dan saya yakinlah kalau sekarang sudah bulan April ya, yakin saya seluruh pemerintah daerah perdanya sudah selesai. Tinggal nanti bagaimana sekarang perda ini betul-betul sesuai, betul-betul cocok. Karena kadang-kadang ini Indonesia nih ceritanya. 546 sekarang ya, Pemda, Kabupaten, Kota, dengan Provinsi yang kondisinya berbeda-beda. Tapi memang secara garis besar tentunya sama semuanya. Baik Pak An, berarti setelah menyusun perda yang baru berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 dan PP 35 tahun 2023, tentunya sekarang kan Pemda sudah memiliki perda yang baru. Ya betul pasti. Setelah perda baru hadir dalam Pemda, kira-kira apa lagi selanjutnya langkah yang harus dilalui Pemda? Nah, oke. Kemarin waktu penyusunan perda, Pemda itu banyak yang merasa udah perda selesai, tenang nih gitu. Wah, aku udah selesai. Justru ini terbalik. Menurut saya, perda selesai justru ini sebagai kunci pembuka. Gerbang rumah. Ini ceritanya nih, kalau diibaratkan rumah nih, perda selesai artinya kita baru membuka gerbang rumah. Tet. Kita belum masuk. Ini ruang tamu, ini ruang kamar tidur, ini ruang tengah, ini dapur, ini WC, dan seterusnya. Belum. Di mana itu ceritanya? Yang tadi Mbak Weni tanyakan. Perkada. Jadi, kalau Mbak Weni mau masuk ke ruang tamu, artinya harus disiapkan perkada ruang tamu. Gitu ya. Mbak Weni mau ke kamar, berarti siapkan perkada kamar tidur. Mbak Weni mau ke dapur, siapkan perkada kamar tidur. Itu kira-kira kalau dianalogikan. Artinya apa? Perda ini sekarang umum. Hati-hati. Perda berdasarkan Undang-Undang 28 berbeda dengan perda yang sekarang berdasarkan Undang-Undang 1. Kalau dulu, rata-rata perda berdasarkan Undang-Undang 28 satu jenis pajak, satu perda. Satu jenis retribusi, satu perda. Sekarang berbeda. Di Undang-Undang 1 pasal 94 mengatakan, sekarang seluruh pajak dan retribusi disatukan menjadi satu perda. Jadi mohon maaf, perda yang terjadi sekarang mungkin isinya hanya umum-umum saja. Karena nggak mungkin satu perda itu isinya sampai 500 halaman, kan nggak mungkin. Berarti yang detail di perkada ya Pak? Itu dia. Makanya sebagai pembuka kunci masuk ke ruang tamu, ke kamar, ke ruang tengah, ke dapur, ke WC adalah perkada. Jadi sekarang tugas Pemda yang paling berat menurut saya membuat dua payung hukum lanjutannya. Perkada, selesai itu SOP. Siap. Ya kan? Ya. Kenapa perkada dan SOP? Kalau perkada mengaturnya belum sampai dengan implementasi. Kalau perkada mengatakan contoh. Di dalam perda mengatakan bahwa yang namanya tarif pajak misalnya PBB
dari mulai 0 sampai 0,5. Contoh ya, itu kan di Perda. Betul. Artinya nanti di Perkada dijelaskan, kalau di Kabupaten A mau ngambil berapa? Mau ngambil satu tarif, dua tarif, atau berbagai banyak tarif. Oh, berarti bisa multi tarif juga ya, Pak? Iya, makanya itu dijelaskannya di Perkada. Siap. Nah, inilah yang membedakan dari Sabang sampai Merauke. Oke? Contoh, misalnya, anggap saja sekarang Kabupaten A, tarifnya ada 3. Ada yang 0, ada yang 0,2, ada yang 0,3. Misalnya cuma 3 ya, tidak sampai 0,5. Nah, selesai itu, nanti untuk menghitungnya, untuk tata cara bagaimana pelayanannya, diatur di mana? SOP yang mengatakan itu. Siap. Jadi, berarti yang lebih rinci lagi rinci ya, Pak lagi di An, SOP. ya? Jadi kata SOP mengatakan, Pemda, kalau untuk menetapkan yang 0, itu adalah untuk warga yang miskin misalnya. Kriteria miskinnya apa? A, B, C, dan seterusnya. Sehingga nanti si Pemda itu enak. Oh, yang ini masuk ke 0 tarifnya. Yang ini 0,2, yang ini 0,3. Gitu. Baik. Nah, berarti itu juga diskresi daerah ya, Pak, yang menentukannya? Itu, makanya saya bilang tadi, di Undang-Undang HKPD ini, dengan PP 35 atau PPKUPDRD ini, kalau boleh saya berpendapat, 75% lebih, mungkin bisa sampai 80% kewenangannya diserahkan kepada kepala daerah. Kami dari pusat ini hanya mengatakan, batasannya A sampai Z, tidak boleh keluar dari itu ya. Kan gitu judulnya. Masalahnya dia mau milih A sampai B, A sampai G, A sampai H, terserah. Pemerintah daerah yang mengatur. Caranya seperti apa? Di SOP. Makanya saya bilang tadi, PR Pemda masih berat. Setelah Perkada, setelah Perkada, SOP. Itu. Baik, Pak An. Kalau untuk idealnya nih, Pak An, ya, karena kan di dalam Perda itu kan ada substansi untuk jenis pajak dan retribusi kan beragam betul, ya, Pak. Betul. Kira-kira idealnya itu Perkada yang harus disusun Pemda itu seperti apa gitu ya? Pak? Gini. Jadi gini Mbak Weni. Perkada mau 1, 2, 3, dan seterusnya bebas. Tergantung pemerintahan, sekali lagi tadi disudahkan. Tapi kan mohon maaf, ingat. Perkada dan SOP itu sifatnya implementatif. Saya yakin ya, Sobat Keuda yang nonton podcast ini juga sama seperti saya. Kalau melihat buku tebal, mohon maaf. Ntar deh bacanya. Akhirnya nggak dibaca-baca. Betul ya? Ini mohon maaf ini, saya hanya mengilustrasikan sebagai kondisi sosial atau kondisi manusia seperti itu. Jadi artinya, mari kita buat, karena ini implementatif, maka Perkada dengan SOP harus dibikin sesimpel mungkin, tapi ingat, isinya sedetail mungkin. Maka kalau boleh saya berpendapat nih, Pak. Yang pertama, khusus untuk PBB dan BPHTB silakan disatukan. Nggak mungkin digabung dengan yang lain. Kenapa? Karena PBB dengan BPHTB ibarat kata kayak macam sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kelola PBB, maka BPHTB akan ke bawah. Betul. Nah, dalam PBB dan BPHTB ini, isi materinya 3. Yang pertama, tata cara pengelolaan PBB dan BPHTB. Jadi, tata kelolanya seperti apa? Dari mulai pendataan, penetapan, dan seterusnya. Sampai dengan sosialisasinya. Yang kedua, terkait dengan tata cara pelayanan PBB dan BPHTB nih Mbak Weni. Karena ini, ingat, PBB dan BPHTB ada pelayanan kaitan antara masyarakat dengan Pemda. Berarti pelayanannya diatur di situ. Betul, nanti saya jelaskan rinci lah. Pelayanannya ada kurang lebih kalau tidak salah ada 12. Oke. Dan yang terakhir nih yang menjadi momok bagi Pemda se-Indonesia, tata cara penghapusan piutang PBB. Jadi di dalam Perkada PBB dan BPHTB isinya 3 poin itu. Itu ya. Itu satu, berarti satu perkada tuh. Perkada yang kedua terkait reklame. Kenapa reklame dipisahkan? Karena ini berbeda nih. Sifatnya dan tipenya berbeda. Maka isinya ada 2. Yang pertama tata cara pengelolaan reklame. Yang kedua tata cara penyelenggaraan reklame. Kalau pengelolaan artinya bahwa reklame itu dikelola dari mulai proses izin sampai dengan pembongkaran reklamenya. Itu mengalir semuanya nih. Berarti emang harus benar-benar detail dan rinci. Detail dirinci gitu ya. Dari mulai proses perizinan, kemudian sampai dengan dibongkar itu reklame. Yang kedua, untuk penyelenggaraan beda lagi. Ini mengatur titik reklamenya di mana, kemudian ukurannya berapa. Kenapa? Maksudnya supaya ada 3 ajas. Ajas yang pertama keamanan.
Ajas yang kedua adalah keindahan. Dan ajas ketiga adalah harmonisasi. Jangan sampai mohon maaf, tujuannya kita bagus, cari PAD setinggi-tingginya, tapi kota kita, kabupaten kita jadi hutan reklame. Maka diatur di situ. Kelas jalannya seperti apa, itu judulnya ajas keadilannya. Kemudian ukurannya seperti apa, konturnya seperti apa, supaya aman. Dan yang ketiga harmonisasi, artinya apa? Jangan sampai reklame satu dengan yang lainnya acak-acakan. Itu 2. Yang ketiga adalah PBJT. Digabungkan dengan, mohon maaf, boleh air bawah tanah dan juga yang namanya sarang burung walet. Nah, itu bisa digabungkan tuh. Jadi 7 pajak digabungkan. Tapi ini judulnya tematik. Jadi di dalam perkadanya judulnya nanti tata cara pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan terus bla 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 untuk pajak PBJT dan sarang burung walet serta air tanah, kan gitu ya, disatukan. Jadi itu mengatur semuanya. Dan yang terakhir terkait dengan perkada mengenai khusus yang namanya MBLB. Kenapa MBLB dipisahkan? Karena tadi MBLB juga berbeda. Ingat, MBLB dulu di Undang-Undang 28 dengan MBLB yang sekarang di Undang-Undang HKPD, ingat ada option. Betul. Makanya dipisahkan. Nah, jadi minimal 4 itu yang harus baru. Ini untuk kabupaten kota. Ya, idealnya. Nah, baru nanti menyusul nih, harus persiapan. Karena akan berlaku tahun depan option PKB dan BBNKB, maka kami harapkan kabupaten kota dengan provinsi bisa berkolaborasi, bersinergi, menyusun perkada bersama. Terkait apa? Option PKB dan BBNKB. Itu baru kabupaten kota nih. Lanjut dulu atau istirahat dulu nih, break dulu nih. Baik, Pak An ya. Silakan. Sobat Keuda, semakin menarik ya pembicaraan kita dengan Pak An. Namun sebelum kita melanjutkan kembali pembicaraan kita akan melakukan break sejenak. Maka dari itu tetap berada di Kepo Keuda Podcast. Kembali lagi dalam Kepo Keuda Podcast. Pasti Sobat Keuda sudah tidak sabar ya untuk melanjutkan perbincangan kita. Maka itu, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan pertanyaan berikutnya kepada Pak An. Siap. Substansi apa sih Pak? Ada nggak substansi yang baru di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 maupun PP 35 tahun 2023? Oke, substansi yang sangat baru intinya gini. Bahwa yang di dalam Undang-Undang HKPD dulu di Undang-Undang 28 tidak ada, yaitu terkait dengan sekarang perubahan tarif. Yang kedua, perubahan jenis retribusi terutama, dan juga ada penambahan masalah pajak. Kita ketahui, pajak dulu tidak terkenal ataupun tidak mengenal yang namanya option. Betul. Ya kan? Seakan-akan mohon maaf nih, Sobat Keuda. Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota itu kayak beda negara, mohon maaf ya kalau saya boleh berpendapat ya. Punya wilayah iya. Sendiri ya Pak. Jadi pajak provinsi, padahal mohon maaf objeknya di kabupaten kota. Orang kota kabupaten ngelihat ada motor misalnya ya, ada motor yang misalnya mohon maaf ya bodong misalnya, ini katanya bodong lah, atau belum bayar pajak misalnya. Mana ada care? Kata orang kota kabupaten, biar aja itu urusan provinsi. Padahal mohon maaf, di Undang-Undang 28 jelas loh. Pendapatan dari PKB dan BBNKB dibagi hasilkan ke kabupaten kota. Betul. Artinya kalau itu ditagih, jadi uang, jadi PAD untuk provinsi, berarti kan ada bagi hasil lebih besar ke kabupaten. Tapi kan cuek. Harusnya mereka berperan juga ya Pak ya. Itu dia. Begitu juga halnya orang provinsi yang terbalik misalnya, contoh. Tetangga sebelahnya dia belum bayar PBB. Tetangga sebelahnya dia istilahnya belum ngurus untuk IMB. Mana ada care? Cuek-cuek aja. Nah, makanya sekarang dengan pola yang baru di Undang-Undang HKPD ada cerita tentang atau ada bahasa yang namanya kerjasama sinergi. Makanya kita paksa sekarang, mohon maaf, kita paksa dengan undang-undang ini adanya option. Supaya apa? Walaupun judulnya pajak provinsi, tapi kabupaten kota ikut bertanggung jawab, ikut mengelola. Contoh, PKB dan BBNKB. Berarti kabupaten kota tidak lepas tangan seperti dulu. Sekarang ikut mendata, ikut menagih, ikut operasi ke lapangan. Sehingga apa? Sehingga mohon maaf,
apa yang diharapkan terkait optimalisasi PKB dan BBNKB bisa terwujud. Data tahun ini, data akhir tahun 2023 yang kita ambil sekarang. 43% motor dan mobil se-Indonesia tidak bayar pajak. Saya tidak tahu kondisinya seperti apa. Apa tidak bayar pajak tuh mobil dan motornya ada? Atau tidak bayar pajak memang mobil dan motornya sudah tidak ada. Entah karena rusak, tabrakan, hancur, atau bahkan dicuri dan sebagainya. Tapi kan nggak mungkin. 43% loh. Hampir setengahnya. Nah, ini menjadi PR baru buat kita nanti semua. PR terutama buat teman-teman di kabupaten kota untuk membantu provinsi. Makanya nanti uang dari option itu judulnya PAD. Kalau dulu kan dana bagi hasil. Kalau sekarang jadi PAD, jadi enak. Berarti ada targetnya ya, Nah, Pak? itu ada targetnya. Otomatis ada juga haknya. Otomatis nanti kabupaten kota insya Allah lah. Karena ini udah PAD berarti ada insentifnya. Nah, itu dari jenis pajak dan juga pengurangan dari retribusi. Kenapa? Karena kami berpikir dua hal. Yang pertama, retribusi itu kan sifatnya take and give, pelayanan. Pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat, masyarakat memberikan pembayaran kepada pemerintah. Tapi kan mohon maaf, kurang lebih kami mengambil data 15 tahun ke belakang. Beberapa poin-poin inti yang menjadi kewajiban pemerintah memberikan layanan dasar kepada masyarakat, ternyata feedback baliknya berbentuk PAD kepada pemerintah daerah nggak seberapa. Nggak sampai 1% loh deh. Nah, daripada sekarang membebani masyarakat, ya sudah, lebih baik dilepas. Dibebaskan untuk pembayaran. Tapi ingat, bukan berarti dihapuskannya jenis retribusi tadi, layanannya dihapus juga. Tidak. Dihapus itu hanya dihapus untuk pembayarannya atau biayanya. Tapi pemerintah daerah tetap memberikan layanan. Nah, pertanyaan balik nanti kata pemerintah, terus kalau tidak ada feedback uang masuk, gimana dong pelayanan tadi? Dari option PKB dan BBNKB bisa digunakan uangnya untuk menutupi kegiatan operasional pelayanan retribusi. Nah, tentunya juga itu pastinya peran Pemda juga ya Pak ya. Itu dia yang intinya. Masyarakat. Jangan sampai mohon maaf. Kalau misalnya, ya mohon maaf ya, uangnya besar, kemudian kenal, ataupun ada siapa di belakang, pelayanannya cepat. Giliran mohon maaf, gratis, warga tidak kenal, atau bahkan warga miskin, pelayanannya entah kapan selesai. Ya nggak mau juga saya seperti itu. Makanya tadi saya bilang di awal, ada SOP. Nah, SOP itulah yang mengatur nih, siapa berbuat apa, dan waktunya berapa lama. Mau kenal, nggak kenal, anak pejabat, bukan, saudaranya, orang miskin, semacam sama semuanya. Tidak dibedakan. SOP yang mengatur. Itu intinya. Baik, Pak An. Tadi kan sempat Pak An juga menyebut masalah sinergi ya Pak An ya dalam optionnya. Betul. Nah, kira-kira bentuk sinerginya itu seperti apa ya Pak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam option? Jadi, sinergi di sini adalah dalam kata tanda kutip ya, sama-sama merasa bertanggung jawab, sama-sama merasa memiliki. Itu kunci dasarnya. Kenapa? Tidak ada lagi kalimat PKB dan BBNKB kan pajak provinsi. Enggak sekarang. Bari sama-sama dengan kabupaten kota. Sebaliknya, MBLB. Itu kan urusan kabupaten kota. Provinsi cuek aja. Enggak juga sekarang. Dengan adanya option ini, maka kerja bareng. Makanya perlunya tadi saya bilang di awal, menyusun perkada saja, mari bersama-sama. Antara kabupaten kota dengan provinsi. Berarti linear juga programnya. Linear itu makanya, supaya nanti nyambung. Jadi dari proses mulai pendataan bersama. Jangan sampai mohon maaf, mau ngedata ke lapangan. Sekarang pajak provinsi ngadain sendiri. Uangnya harus disiapkan, waktunya panjang, orangnya juga harus disiapkan. Padahal objeknya sama. Nanti saat berikutnya ada program pendataan dari kabupaten kota. Orang yang sama, objeknya sama, waktunya sama juga. Otomatis jadi mohon maaf, di mana efektif efisiennya? Maka dengan sinergi tadi bersama-sama. Ayo kita mau lakukan pendataan. Misalnya ya, ayo pendataan bareng. Mau kapan? Anggarannya bersama. Jadi kalau kita mendata ke satu objek, misalnya kita datang per rumah ya. Satu rumah kita data minimal 6 atau 7 masalah. Contohnya ya, contohnya. Tugaskan satu orang. Ingat, pendataan yang pernah kami lakukan. Kalau orang luar, orang yang tidak kenal, sama warga pasti dikomplain. Sama warga pasti ditolak. Jadi kalau saya
lebih cenderung kepada warga sekitar. Contoh, ada Pak RT, ada kader biasanya yang lebih dekat dengan warga. Maka mereka lah yang kita gunakan untuk sebagai orang yang akan mendata. Tentunya kita lakukan dulu bintek di kantor ya. Bintek dulu supaya mereka bisa lakukan pendataan. Apa yang didata? Contoh, yang 7 tadi. Yang pertama, orang itu nanti akan datang ke rumah mendata yang pertama PBB-nya. Perbaiki data PBB-nya. Dari mulai ukuran, nama, dan sebagainya. Yang kedua, mendata dalam rangka menghapus piutang PBB. Karena menghapus piutang PBB harus dengan cara mendata. Betul. Di podcast yang sudah dulu, ya nanti teman-teman Keuda podcast, Keuda Lovers nih, tinggal nonton tuh. Bagaimana cara menghapus piutang PBB? Caranya dengan mendata. Kemudian yang ketiga, yang didata apa? PKB. Di rumah Mbak Weni ini ada mobil berapa? Ada motor berapa? Kemudian yang ketiganya, pastikan punya hutang atau tidak. Jangan sampai mobil Mbak Weni ada 2, yang 1 nunggak. Ada motor 3, yang 2 nunggak. Nah, dipastikan tuh nomor 4. Jadi, sekaligus nih kerjanya. Kemudian untuk datanya sendiri, Mbak Weni punya mobil 2. Apakah dua-duanya, misalnya contoh Mbak Weni tinggalnya di Jakarta Timur, misalnya. Siapa tahu plat nomornya Bandung, D. Betul. Rugi nanti dengan adanya seperti ini Undang-Undang HKPD, di mana mobil itu berada, dikuasai, maka samakan di STNK-nya, plat nomornya dengan yang menguasai itu. Maka di Undang-Undang HKPD tadi, balik nama, kedua, dan seterusnya digratiskan. Berarti memang dimintakan peran serta Pemda lebih Itu banyak. dia, supaya jangan sampai mohon maaf ya, mobil di kota A banyak, tapi uangnya sedikit yang masuk. Kenapa? Karena plat nomornya di luar kota itu. Gitu ya. Nguntungin yang Nguntungin yang, sebelah, nah ya, itu Pak. makanya. Oke, itu yang 4. Yang kelimanya terkait dengan untuk mendata pajak daerah lainnya. Kan siapa tahu pas datang ke satu rumah, ternyata rumahnya adalah hotel. Ternyata bangunan tersebut adalah restoran. Baik. Ya kira? Yang keenam adalah nih, listrik. Selama ini pemerintah daerah, mohon maaf, selalu berkomentar terkait dengan tidak memiliki data PBJ-TTL lah. Kalau dulu mah PPJ. Nah, itu didata sekalian. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kalau memungkinkan ya, sekaligus dengan mendata PBG atau dulu namanya IMB. Karena saya yakin selama ini kurang lebih 90% rumah bangunan yang ada di Indonesia belum memiliki IMB. Kalau sekarang namanya PBG. Nah, mudah-mudahan dengan pendata itu sekaligus supaya nanti kelihatan teman-teman yang di PUPR atau yang di DPM PTSP menjadi target tuh. Oh, ternyata di kota ini ada sekian ribu rumah atau bangunan yang belum memiliki IMB. Jadi 7 hal itu. Nah, itulah bukti sinergi bahwa tidak ada lagi gap antara kabupaten kota dengan provinsi. Nah, sebaliknya yang terakhir, pajak untuk kabupaten kota yang optionnya ke provinsi, yaitu MBLB. Jadi, MBLB ini sekarang pengawasan serta izinnya ditarik ke provinsi. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Supaya lebih kokoh. Supaya lebih menyeluruh. Jangan sampai, mohon maaf, karena ini kabupaten kota yang berperan, sementara nanti pengusahanya ada di kabupaten lain tempatnya, ataupun di wilayah lain, akhirnya sulit untuk mendata maupun menagih. Nah, dengan provinsi turun, pengawasan maupun izin di provinsi, mudah-mudahan ini bisa lebih efektif, efisien hasilnya. Berarti Pak Aan, sinergi ini mencakup seluruhnya ya, dan Ya. itu tentunya Pemda juga dipermudah. Betul lah. Nah, sebelum kita melanjutkan Pak Aan, baiklah kepada Sobat Keuda, kita akan istirahat sejenak, maka tetap berada di Keuda Podcast. Baik, bergabung kembali kepada Keuda Podcast. Pak Aan, tadi kan sudah sangat sengit ya. Sangat sengit, berasa berantem bukan. Maksudnya sangat bersemangat cerita Pak Aan bagaimana tindak lanjut dari undang-undang maupun PP ini keluar. Selanjutnya nih Pak Aan, saya mau bertanya, untuk tata cara pengelolaan PDRD-nya antara Undang-Undang 28 dan Undang-Undang 1 ada perbedaan nggak sih Pak Aan? Ya, oke. Kalau disebut perbedaan tidak ada sebetulnya. Hampir sama saja. Ya, tata kelolanya nih ya, tidak ada perbedaan. Cuman di Undang-Undang HKPD sekarang lebih ditekankan. Ya, kalau saya boleh memberikan satu
kesimpulan lah begitu ya. Ada 11 hal nih yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, perbaikan database. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Bagaimana pendataan itu betul-betul menjadi dasar, menjadi basic ya untuk seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Jangan berharap Bapak dan Ibu di pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi bisa optimal kerja maupun output dan outcome-nya kalau datanya masih acak-acakan. Jadi kita berharap yang pertama perbaiki datanya. Yang kedua adalah merubah tata kelola. Kalau dulu mohon maaf masih manual. Sebentar-sebentar pakai surat itulah, surat inilah, pakai belangko sana, belangko sini, bayar pajak, nitip ke orang dan sebagainya. Aduh, udah nggak zaman. Ini bukan zaman batu. 78 tahun Indonesia merdeka sekarang. Sudah ada namanya digitalisasi. Maka sudah dikeluarkan oleh Kepres nomor 3 tahun 2021. Permendagri 56 tahun 2021. Isinya adalah bagaimana merubah transaksi pemerintah daerah, baik pendapatan maupun belanja berbasis elektronik atau digital. Nah, jadi kalau sudah dirubah tata kelolanya, saya yakin kebocoran ataupun kehilangan ataupun loss potensi bisa kita bendung, kita bisa bumper supaya tidak terjadi lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi yang Mbak Weni sampaikan ke saya di pertanyaan sebelumnya adalah kerjasama dan sinergi. Jadi nggak bisa lagi sekarang Bapenda ingin berhasil kerja sendiri. Nggak. Kacamata pendapatan bukan seperti itu. Kacamata pendapatan kalau ingin berhasil, mari bersinergi kerjasama dengan seluruh OPD di Pemda masing-masing. Mari kerjasama dengan yang di luar Pemda adalah siapa? Porkompinda. Tanpa dukungan beliau-beliau, nonsen. Ya, kemudian dengan siapa lagi? Dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Contoh, KPP Pratama, BPN, ya, IPAT Notaris. Itu harus kerjasama bareng. Kalau nggak kerja, mohon maaf. Ya kan? Nah, itu kerjasama dan sinergi. Nah, belum lagi cerita tentang kabupaten kota dengan kabupaten kota lain dan kabupaten kota dengan provinsi. Berarti dimungkinkan ya Pak ya untuk iya, kerjasama wajib ya, lah. Bukan dimungkinkan lagi, ini wajib kalau pingin berhasil ya. Karena dengan undang-undang HKPD berbeda. Itu yang ketiga. Yang keempat, lakukan penagihan aktif dan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Padahal sudah ada yang namanya PMK 207 tahun 2018. Bayangin, dari 2018 loh sudah ready. Tapi mohon maaf nih, selama ini kemana aja gitu. Hanya sekedar panjangan di kantor saja, di perpustakaan saja. Tapi itu tidak pernah dibaca, apalagi dipraktekkan. Kenapa? Karena selalu berpikir, kalau mau nagih aktif, kami tidak punya PPNS, kami tidak punya jurusita. Kalau mau memeriksa, kami belum punya orang yang sudah punya sertifikat pemeriksa. Baca di aturan. Tidak harus dengan jurusita. Kalau kita tidak memiliki jurusita, tadi jawaban yang pertama, sinergi dan kerjasama. Minta bantuan ke yang pertama ada POL PP. Yang kedua ada juga yang namanya KPP Pratama. Di KPP Pratama ada jurusita. Berarti ini penting ya Pak. Ya itu makanya saya bilang, kalau misalnya sekarang diam di kantor sendiri, makanya saya bilang tadi nggak akan berhasil. Ya kan? Betul. Pemeriksa. Kami belum punya nih orang yang bisa memeriksa atau punya sertifikat. Teman kita inspektorat, itu mereka auditor. Tinggal di-SK-kan oleh kepala daerah, perbantukan menjadi SK tim pemeriksa, gas ke lapangan periksa. Hati-hati, jangan sampai salah berpikir. Pemeriksaan pajak judulnya program kerja. Bukan akibat dari ketemuan. Kalau masa ada temuan, itu lain cerita. Pemeriksaannya lengkap. Tapi kalau program kerja, artinya di dalam DPA kita sudah direncanakan. Tahun 2024, 200 WP akan diperiksa. Mau salah, mau benar, mau laporannya patuh atau tidak. Kalau sudah jadwal periksa, periksa. Contoh, BPK saja, mau benar, mau salah, mau bagus, mau enggak, Pemda, setiap awal tahun berikutnya, BPK datang meriksa. Karena itu program. Nah, itu juga begitu. Silakan. Gitu ya. Karena selama ini kan Pemda taunya harus spesifik ya Pak. Harus pemeriksa. Akhirnya ketakutan kan? Iya betul. Belum apa-apa. Padahal mohon maaf. Pemeriksaan itu intinya membandingkan data antara yang kita miliki dengan yang dilaporkan oleh WP. Makanya kuncinya tadi. Kita punya data dulu.
Lakukan uji potensi. Kalau sudah punya data, enak. Mbak Weni WP, saya Piskus. Mbak Weni lapor ke saya setiap bulan. Laporkan datanya. Lapor. Nah, gitu kan. Saya untuk membandingkan uji potensi ke tempatnya Mbak Weni. Bener nggak sih laporannya? Oh, beda. Kurang bayar. Mbak Weni kurang bayar. Kalau lebih, Mbak Weni lebih bayar. Nanti ya dikompensasi ke bulan depan. Yang lebih bagus lagi, oh, sudah benar. SKPDN. Nihil. Itu yang kita harapkan. Siap. Ya, oke. Yang kelima, jangan lupa reward and punishment. Oh, iya betul, Pak, betul. Ya kan? Jangan sampai ngepres aja terus kepada Mak WP, tapi nggak pernah diperhargai. Nggak bisa sekarang. WP itu harus diberikan penghargaan. Bagi WP yang patuh, berprestasi, bisa jadi contoh untuk yang lain. Berikan reward and punishment-nya terakhir. Baru kalau sudah kita berikan reward, sudah pelayanan yang bagus, tapi WP masih, mohon maaf, tanda kutip bandel, silahkan punishment. Makanya saya bilang tadi, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kejaksaan, termasuk kepolisian, termasuk TNI. Ya, itu tim kita untuk ke lapangan. Nah, selanjutnya yang keenam terkait monitoring dan evaluasi. Ini yang sering dilupakan. Monitoring evaluasi itu diawali dengan apa? Yang namanya rekon harian. Mohon maaf nih Sobat Keuda. Namanya pendapatan itu ada berbagai pihak yang ikut. Yang pertama WP-nya. Yang kedua Pemda, dalam hal ini pendapatan daerah, misalnya Badan Pendapatan Daerah. Yang ketiga RKUD, siapa? Bank. Yang keempat BUD, siapa? BPKAD. Maka ini harus direkon harian. Hari ini ada berapa yang transaksi, ada berapa yang lapor, ada berapa uangnya. Sama kan atau tidak? Berarti tiap hari ya Pak ya rekon? Tiap hari rekon itu. Makanya kalau itu dilakukan rekon harian, mohon maaf Mbak Weni, malam tahun baru bukan kerja di kantor, tapi malam tahun baru itu harusnya barbekyuan. Karena laporan tahunannya sudah dilakukan laporan harian. Tinggal dikumpulkan, selesai. Apa yang susah? Ini kita kerjanya kayak sangkuriang. Hari-hari santai-santai aja. Pas malam tahun baru sibuk semuanya. Ya kan, laporan tahunan dibuat dari pagi tanggal 31 sampai dengan jam 12 malam. Ternyata pas jam 12 malam mau pergantian tahun, mati lampu. Nah, mati lampu atau beda 0, sekian rupiah. Nangis Pak, Bu. Ya kan? Betul, nah itu Pak. Satu. Ya, diawali dengan rekon. Yang kedua, tugas Bapenda sebagai koordinator pendapatan, setiap awal bulan berikutnya lakukan rapat konsolidasi, rapat evaluasi. Seluruh OPD penghasil kumpulkan, dievaluasi. Kalau ada masalah, masalahnya apa? Kalau ada kendala, kendalanya apa? Kenapa tidak nyampe target? Ayo di situ dibahas. Cari solusi supaya bulan depan tidak terjadi lagi. Ini enggak. Pas bulan ketiga, karena judulnya mohon maaf tanda kutip mau mencairkan insentif, sibuk. Waduh, belum nyampe target. Waduh itu, waduh ini dan sebagainya. Oke? Setiap 3 bulan baru tugasnya Pak Sekda. Sebagai ketua tim intensifikasi. Jadi mohon maaf kalau ada nih pihak-pihak yang mohon maaf sampai hari ini berbeda pendapat ya. Ingat Sekda itu makanya di dalam PP 69 berhak mendapatkan insentif karena beliau bertugas bertanggung jawab sebagai ketua tim intensifikasi. Sebagai ketua tim TP2DD. Sebagai ketua tim TPID. Dan seterusnya. Bertanggung jawab itu semua. Makanya dikontrol oleh Pak Sekda. Baru setiap 6 bulan tugas kepala daerah. Yang akan mengecek di situ. Evaluasi. Setiap 6 bulan kumpulkan semuanya. Seluruh OPD penghasil, kepalanya, kabinnya, sampai dengan stafnya kumpul semua di situ. Evaluasi oleh kepala daerah. Mana yang nyampe target, mana yang tidak. Sudah tidak ada cerita lagi untuk memberikan solusi. Karena solusi cukup oleh kepala Bapenda dengan Pak Sekda. Nah, baru setelah 6 bulan dievaluasi oleh kepala daerah, maka kepala daerah di situ memutuskan untuk perubahan anggaran. Nah, kan bulan September kan? Betul. Perubahan anggaran ini mau naik pendapatan atau mau turun. Di situ kuncinya, bulan ke-6. Kalau sekarang mohon maaf, di saat mau perubahan anggaran, sibuk semuanya berpikir, dikira-kira, kira-kira naik nggak ya? Kira-kira gimana? Kata Dewan nggak mau, pokoknya harus naik. Padahal potensi di lapangan nggak ada. Ah, akhirnya babak belur. Judulnya akhir tahun tidak nyampe target. Itu yang kita khawatirkan.
Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, khusus untuk retribusi. Retribusi ini judulnya rata-rata orang berpikir sebelah mata. Ngapain sih sibuk ngurus-ngurus retribusi? Orang pendapatannya sedikit kok. Itu yang salah. Justru harusnya kita terbalik berpikirnya. Kenapa selama ini retribusi rendah pendapatannya? Berarti ada yang salah. Berarti ada yang kurang nih, teman-teman Koda. Pelayanannya kurang ya Pak ya? Itu dia. Yang pertama, tidak pernah uji potensi ke lapangan. Yang kedua, tidak memiliki data yang up to date. Yang ketiga, tadi kata Mbak Weni, pelayanannya mohon maaf, belum maksimal. Mau gimana orang mau bayar dengan cepat dan sukarela dan senang? Kalau pas datang ngurus pelayanan retribusi ditanya, Mbak Weni, kapan ya selesai berkas saya? Ntar Pak, dikabarin. Ya nggak bisa zaman kini. Harusnya pas datang kalau lengkap, Pak, berkas Bapak sudah lengkap, biayanya sekian, nanti dibayar kalau sudah selesai. Berkas Bapak selesai 3 hari. Kan orang sudah senang. Saya senang. Oh iya, sekarang tanggal sekian. 3 hari kemudian selesai, berarti tinggal siapin uangnya. Beres toh? Apa yang susah sebetulnya? Dan yang kedua, kelola secara digital. Ini retribusi mohon maaf, nggak pernah dikelola secara digital. Karena tadi berpikirnya, alah uang receh kok. Cash aja terus. Nah, nggak bisa. Nanti kita lain waktu ya, kita bahas khusus retribusi. Terutama tata cara kelolanya. Yang sekarang ini mohon maaf, retribusi aduh, masih mengkhawatirkan. Gitu ya. Oke. Yang kemudian, yang ke-8, insentif fiskal. Jadi di Undang-Undang 1 ini dan di PP 35 sudah jelas. Ada sekarang pasal 99 khusus membahas insentif fiskal. Jadi nanti pemerintah daerah jangan khawatir. Ada 9 komponen faktor yang akan menjadi dasar pemberian insentif. Jadi kata wali kota, atau kata bupati, atau kata gubernur, boleh nggak saya ngasih insentif? Ini dikurangi, ini diberikan diskon, ini bahkan dibebaskan. Ada 9 faktor tadi. Silahkan dibaca di PP 35. Sudah jelas, nggak usah khawatir, dasarnya 1, buat perkadanya. Oke? Sedikit lagi ya, saya langsung jelaskan. Kemudian yang ke-9, penyelesaian piutang. Tadi, penyelesaian piutang terkait khusus terutama PBB yang sudah saya bahas di podcast sebelumnya. Oke? Kemudian yang ke-10 adalah inovasi dan pengembangan. Apalagi sekarang rencana ke depan ya, bahwa seluruh Indonesia pengelolaan pendapatan dan juga belanja itu akan disatukan semuanya, diintegrasikan semuanya di SIPD RI. Maka kalau teman-teman Keuda, Sobat Keuda atau Keuda Lovers yang selama ini pengelolaannya masih manual, belum elektronik, siap-siap. Segera berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan juga judulnya dalam rangka integrasi. Dan yang terakhir baru, yang tidak kalah penting dan ini menjadi hero penutup untuk optimalnya pendapatan adalah sosialisasi dan edukasi. Masyarakat tidak akan paham, tidak akan ngerti, tidak akan ngikutin kalau kita tidak memberikan asistensi ke mereka. Maka lakukan sosialisasi dan lakukan edukasi supaya masyarakat bisa paham, mengerti, akhirnya melaksanakan kebijakan yang kita miliki. Itu 11 poin dari tata kelola yang berubah di Undang-Undang HKPD. Baik Pak An, kita stop dulu. Sobat Keuda, semakin menyala bukan kalau Pak An berbicara mengenai pendapatan daerah, pastinya beliau akan menggelora. Baik Sobat Keuda, kita akan break sejenak, lanjutkan kita akan menonton Keuda Podcast. Hai Sobat Keuda, tentunya sudah semakin panas, di studio juga semakin panas. Gerak nih. Tanpa membuang waktu lagi, kita kembalikan ke Pak An. Nah, kali ini saya mau bertanya Pak, ini untuk para pejuang atau yang Bapak sering bilang hero di pemerintah daerah untuk pejuang-pejuang pajak itu, kira-kira Pak apa saja sih Pak yang menjadi faktor pendukung dalam keberhasilannya? Jadi gini. Kalau tadi implementasi di lapangannya, kalau sekarang faktor pendukungnya artinya apa yang menjadi kekuatan besar di belakang itu semua. Oke? Ada 6 faktor pendukung dalam rangka optimalnya pendapatan. Ini kacamata pendapatannya.
Betul. Yang pertama tadi, saya sudah jelaskan. Regulasi lengkapi. Jadi, kita ini bisa kuat di lapangan. Kita bisa berani di lapangan. Selain kita punya kunci atau punya benang merah adalah clean and clear, kita harus dipayungi yang namanya perda, perkada, dan SOP. Lengkap itu semua tiga, maka kita ke lapangan perang udah siap tuh. Minimal peluru penuh. Nah, tameng siap, peluru penuh. Itu satu. Yang kedua, dukungan kuat kita adalah komitmen dan dilakukan konsisten. Jadi, kalau kitanya sendiri tidak pernah berkomitmen, ya, untuk kita punya tujuan yang sama, berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan, mohon maaf. Kalau kata anak sekarang, sorry to say. Anjir, keren banget nih. Ya, mohon maaf, nggak akan bisa terrealisasi. Karena komitmen dari mulai staf sampai dengan kepala daerah perlu komitmen yang sama. Mohon maaf nih, mohon maaf. Beberapa oknum yang mengatasnamakan para pejabat, beberapa oknum yang mengatasnamakan powernya dia, seakan-akan eksklusivitas, sehingga dia bisa menghindar dari pajak, menghindar dari kewajiban sebagainya. Itu yang bukti sebagai komitmennya tidak terbentuk. Itulah yang menjadi racunnya komitmen. Itulah yang menjadi duri dalam komitmen. Maka sekarang, mari seluruh pemerintah daerah dari mulai staf sampai dengan kepada, sekali lagi, lakukan, bentuk dulu, ciptakan dulu komitmen yang sama. Kalau sudah tercipta, implementasikan secara konsisten. Jadi jangan sampai, mohon maaf, sebagai staf nih, pimpinan ada komitmen kita. Nunduk, ngikut atau segala macam. Pimpinan nggak ada, kembali ke habitat. Percuma. Nggak bisa. Ya, komitmen dan lakukan konsisten. Ada pimpinan, nggak ada pimpinan, sebodoh amat. Ingat, ada yang selalu mengawasi kita. 2 malaikat di kiri kanan kita. Ada Tuhan kita yang mengawasi kita. Jadi komitmen harus tetap aja jalan. Gitu ya. Oke. Yang ketiga apa? Tadi. Koordinasi, kolaborasi, sinergi. Jadi kalau kita tidak pernah bisa berkolaborasi dengan pihak lain, tidak bisa berkoordinasi dengan pihak lain, tidak bisa bersinergi dengan pihak lain yang tadi saya jelaskan di awal, nonsense, sorry to say. Say goodbye juga. Karena nggak mungkin kita kerja sendiri. Berapa orang sih pegawai Bapenda? Betul, ya kan? Pak, iya. Nah, kemudian belum lagi cerita tentang, mohon maaf, punya sertifikasi tidak? Belum juga. Ada yang sudah punya sertifikat, mohon maaf, karena ada rotasi mutasi, keluar dari Bapenda. Orang Bapenda baru semua. 0 lagi ceritanya. Makanya perlu tadi. Kolaborasi, koordinasi, sinergi. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Sekarang yang paling berat bagi kita. Undang-Undang nomor 20 terkait ASN. Artinya apa? Sekarang yang hanya menjadi faktor pendukung adalah bagaimana seluruh SDM, sumber daya manusia, khususnya ASN ini, meningkat pengetahuannya. Memiliki sertifikasi, memiliki qualified kalau kata anak sekarang. Kalau sekarang mohon maaf ya, pejuang-pejuang pendapatan tadi atau pejuang-pejuang pajak dan retribusinya, ya begitu-begitu aja, nggak pernah sekolah, nggak pernah diklat, nggak pernah bintek. Tahu dari mana perkembangan zaman sekarang? Tahu dari mana aturan yang baru? Tahu dari mana trik-trik di lapangan? Baca aturan nggak pernah. Ikut diklat bintek dan seterusnya juga nggak pernah. Ke kantor sudah menjadi kebiasaan. Biasanya juga begitu. Biasanya juga begini. Susah. Ya, mohon maaf kalau saya bilang jangan membenarkan kebiasaan. Jadi, biasanya juga begini, berarti ini benar. Oh, enggak. Tapi kita harus membiasakan yang benar. Itu ya, makanya sekali lagi, sumber daya manusianya up. Tingkatkan kualifikasi. Tidak ada kalimat saya sudah mau pensiun, tidak mau belajar. Enggak. Belajar terus. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, faktor pendukungnya apa? Sarana, prasarana yang memadai. Kata Mbak Weni tadi, mau gimana kita perang ke lapangan? Senjatanya tak ada. Pelurunya tak ada. Tameng pun nggak ada. Datang mati konyol kita. Gitu ya. Minimal kita sudah punya tameng walaupun belum kokoh, kita sudah punya senjata, dan kita punya peluru walaupun terbatas.
Tapi itulah yang menjadi dasar kita ke lapangan. Sarana prasarana. Kenapa? Ingat, kita tugas utamanya adalah pelayanan masyarakat. Memudahkan masyarakat dalam rangka melayani atau melakukan pembayaran pajak maupun retribusi. Ini, mohon maaf, jangan sampai nanti masyarakat bilang ini. Saya ini mau bayar pajak loh, Pak. Kok susah ya? Pak, saya ini mau bayar pajak, kok antri ya? Pak, saya ini mau bayar pajak, kok mahal ya ongkosnya? Mohon maaf nih, di daerah kita di Indonesia, ada yang bayar pajak cuma 25.000, ongkosnya 250.000. Kenapa? Dari pulau ke pulau. Jauh ya, Pak. Naik speedboat, bolak-balik itu 250.000 ongkosnya. Masa bayar pajak 25.000 tapi ngeluarin 250.000? Kan nggak masuk di akal itu. Artinya apa? Tadi, ETPD, elektronifikasi, di situ berperan. Bayar di tempat, di rumah. Sekarang di Indonesia tidak ada lagi, mudah-mudahan ya 2025 sesuai dengan programnya Presiden, tidak ada lagi sejengkal tanah di Indonesia yang tidak terlayani internet. Itu yang kita harapkan, ya. Jadi masyarakat sekarang mudah. Dan yang terakhir, yang keenam tadi, kembali ke awal, kembali ke yang tadi saya sampaikan. Hero yang terakhir adalah sosialisasi, edukasi. Ada pepatah mengatakan begini, satu kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan maupun satu lembaga, yang kebijakan itu berhubungan dengan masyarakat, maka hanya akan optimal 60%. Bayangin, walaupun seorang kebijakan pimpinan tinggi, walaupun suatu badan yang besar, anggap saja pemerintah misalnya, kebijakan yang dikeluarkan karena berhubungan dengan masyarakat, hanya 60% bisa berhasilnya. Kenapa tidak 100%? Karena yang 40% ditentukan oleh sosialisasi edukasi. Berarti peranan penting ya Pak ya sosialisasi. Itu makanya kan kadang-kadang, mohon maaf ya, orang yang taunya selintas menganggap sosialisasi edukasi itu hal receh. Alah, udah sinilah sosialisasi. Alah, gampang lah, nanti selebaran aja kasih. Nggak bisa sekarang. Edukasi, ajari mereka. Sekarang contoh, anggaplah saya pemerintah daerah. Bapak, Ibu, dan sekalian, Bu Weni misalnya sebagai masyarakat, saya ngasih tahu ya, mulai bulan depan Mbak Weni bisa bayar pajak pakai handphone. Itu sosialisasi. Betul. Selesai. Tugasnya selesai. Tapi kan di sini sudah saya katakan, sosialisasi dan edukasi. Kata Mbak Weni, oke, deal. Caranya gimana? Ajari makanya mereka. Gini ya Mbak Weni, caranya nih, buka handphone, bla 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 seterusnya, masukkan ini, kita klik, selesai. Tuh mudah kan sekarang? Tidak perlu biaya besar, tidak perlu kemana-mana. Itu maksudnya. Sehingga kalau masyarakatnya tahu, mengerti, dan paham, kan tinggal pemerintahnya tinggal lihat, kontrol. Oh bener nggak? Oh bener nggak? Kan gitu. Berarti ya Pak Anan, pejuang pajak ini harus lebih aktif lagi ya Pak ya? Lebih aktif, dan mohon maaf, tidak ada kalimat yang namanya pejuang pajak dan retribusi ada di kantor. Salah besar. Siap. Kantor itu kosongin aja. Ngapain ada di kantor? Ke lapangan semua. Dari mulai pendata, penagih, sosialisasi, pemeriksa, apalagi tuh, pengembangan. Ya, semuanya ke lapangan pasti hubungan dengan masyarakat. Layani mereka dengan baik. Operasi kita ke lapangan. Biarkan teman-teman yang di kantor itu yang pelayanan aja. Ya, sehingga dengan seperti itu bisa maksimal potensi di lapangan. Itu 6 hal Pak Weni yang menjadi faktor pendukung. Baik Pak, teman-teman, Sobat Keuda yang masih kepo, mungkin pembicaraan kita masih panas, tapi waktu juga yang sudah membatasi kita. Untuk itu sebelum kita menutup Keuda Podcast ini, mari kita minta dulu closing statement dari Pak Anan. Kira-kira apa yang akan disampaikan kepada para pejuang pajak Pak Anan? Oke. Sobat Keuda ataupun Keuda Lovers, saya membuat closing statement satu saja dan pendek, yaitu komitmen. Apapun judulnya, apapun kegiatannya, apapun kebijakannya, apapun yang telah kita rencanakan, apapun yang telah kita susun sedemikian rupa bagusnya, lengkap, detail, dan sebagainya, tanpa komitmen, say goodbye. Mohon maaf sekali lagi, say goodbye. Maka tugas kita yang paling utama menurut hemat kami, bentuk dulu komitmen yang kuat, yang sama sesuai peraturan perundang-undangan, lakukan secara konsisten. Itu sudah terbukti, itu sudah terwujud,
itu sudah terimplementasi, maka tinggal melanjutkan kepada apa yang saya sampaikan tadi, bla 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 dan seterusnya, implementasi di lapangan, teknis di lapangan. Maka saya menghimbau, kalau kita pengen judulnya optimal pendapatan, mari kita bentuk komitmen yang sama. Selamat bekerja, mudah-mudahan kita semua bisa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Jaya terus, maju terus para pejuang pendapatan daerah. Terima kasih. Baik Pak Naan, terima kasih banyak atas sharing yang bermanfaat bagi para Sobat Keuda. Baiklah, demikian sudah podcast kita pada hari ini. Saya Weni beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa Sobat Keuda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk follow media sosial Ditjen Bina Keuda. Sampai bertemu lagi dalam podcast yang menarik berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Sampai ketemu. Mudah-mudahan nggak bosen ya ketemu lagi dengan saya.